BCC. Untuk di BCC saya mau ngerangkai bunga gitu ya, suruh masnya. Tiba-tiba saya ngerasa kok pengap ya, ruangannya kok nggak ada AC apa nggak ada, kok pengap gini, saya nggak bisa nafas nih saya. Terus udah gitu lemes terus saya telepon ke Melki, ke Mika, semua handphonenya nggak ada satupun yang diangkat gitu. Saya udah duduk aja, udah lemes, udah nggak tahan. Pak, saya mau tiduran di lantai aja Pak, saya udah nggak tahan. Terus tukang yang di BCC bingung, udah saya di lantai aja tiduran, saya nggak tahan ya, dadanya sebelah kiri sakit ya. Terus bilang kok saya nggak bisa nafas, lemes ya pokoknya. Udah nggak lama, terus Melki datang terus sama Mbak semua dipijitin ya. Bawa aja ke kursi, ya, bawa ke kursi. Saya sih masih sadar gitu ya. Nah, itu hari Sabtu. Minggu, Seninnya, udahlah saya anterin saya ke dokter, saya mau periksa. Pas pulang dari BCC, ini mah kurang darah, harus makan. Ya udah cari sate kambing aja, cari kambing supaya biar darahnya naik. Untung hari itu nggak ketemu sate kambing, makan sate kambing. Taunya ke dokter darahnya tinggi 100. Terus Tuhan terima kasih untuk hari itu nggak ketemu ya. Adanya kambing, kalau nggak saya udah gimana gitu ya. Dokter periksa, waduh ini harus ke lab. Katanya jantungnya kok detaknya nggak beraturan begini, dada cepat. Terus pas ke Paramita diantar sama Melki, periksa semua, periksa darah, periksa jantung juga. Tuhan ini jantung Yesus, jantung mau diperiksa. Akhirnya sore udah dapat hasilnya, saya bawa ke dokter. Dokter bilang, waduh kok kayak gini jantungnya ya. Dia bilang pompanya tidak baik, nggak bisa sampai ke atas, nggak memompanya nggak. Jadi si oksigennya nggak sampai ke atas gitu, karena ini yang memompa tuh jantung sebelah kiri. Ya saya cuma dikasih vitamin, terus udah saya obat darah tinggi, obat kolesterol, sama vitamin. Besokannya saya bilang, Tuhan, saya diam ya, ini kok jantung ya. Rasanya kan jantung tuh semuanya kayaknya dari jantung ya. Tapi saya bilang, saya umur panjang, pokoknya sebutnya umur panjang, tangan kanan nanti kayak kehormatan. Tuhan, 2000 tahun yang lalu Tuhan, bilur Tuhan sudah menyembuh, jadi saya tuh sehat, bukan sakit. Saya nggak mau, pokoknya saya maunya kebenaran, bukan kenyataan. Dokter mau ngomong apa, tapi saya kebenarannya Tuhan sudah sembuhkan, saya sehat. Ya dari situ saya tetap ya vitamin buat antioksidan buat jantung saya makan. Itu ya bukan karena sakit, saya karena sehat. Saya olahraga tetap olahraga karena saya sehat, maka saya berolahraga, bukan karena saya berolahraga supaya sehat, bukan. Sekarang saya semua yang Yesus, ada rasa apa? Yesus, ini jantung Yesus, bukan jantung saya. Apapun yang saya rasa, saya ada darah Yesus yang berkuasa, apa yang darah itu semua yang saya rasakan. Kata teman yang di persekutuan, itu setan yang ini. Saya nggak bisa setan. Saya Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa, demikian juga saya ada di sebelah kanan Allah Bapa. Karena apa? Saya ada di dalam Yesus. Jadi semuanya lihat Yesus. Jantung Yesus, semua yang di dalam Yesus. Saya nggak mau tahu kenyataan, tapi saya tahu kebenaran. Itu yang kesaksian saya. Terima kasih. Shalom saudara-saudara semua yang berkasih di dalam Kristus. Damai sejahtera Allah selalu mengikuti kita. Karena kasih Allah itu begitu besar dan begitu luar biasa. Pagi hari ini, sebelum saya mulai khotbah, saya mau saya mau membagikan sesuatu yang saya ngobrol kemarin dengan Martin, dan saya mau mencoba mengingatkan ya, kita yang berada di dalam grace, kita yang berada di dalam kasih karunia, kita yang sudah berada mengerti betapa baiknya Tuhan. Kita tahu
backgroundnya kita itu tuh tidak mulus. Semua yang ada di sini pernah merasakan namanya di gereja-gereja yang sebelumnya atau di masa-masa yang sebelumnya pernah merasakan tidak enak, ada sesuatu yang tidak pas gitu. Kita nggak menerima penuh tentang kasih karunia. Kita mendapatkan kadang-kadang batu gitu kan, kadang-kadang ya, roti campur batu dikit gitu kan, kadang-kadang batu dikecapin sedikit gitu kan dalam penyampaian firman Tuhan. Dan setiap kali gitu begitu kita mendengarkan khotbah gitu, kita bukannya pulang damai sejahtera gitu, malah pulang tambah bebannya gitu kan. Tuhan, di rumah saya udah punya beban, kenapa pulang malah tambah beban gitu. Nah, saya mengingatkan sesuatu gini. Dulu pada saat zaman Daud dia sebelum dia berkuasa. Daud dia sebelum dia berkuasa diangkat oleh Tuhan menjadi raja. Dia itu dikejar-kejar sama Saul. Dia dikejar-kejar sama Saul. Dia tuh mau dibunuh. Yang tadinya dia angkat pemenang, bisa mengalahkan Goliat, dia jadi buronan nomor 1, buronan nomor 1. Dan dia punya beberapa kali kesempatan untuk membunuh. Di depan kepala dia pegang tombak, dia udah tinggal celok, hidup saya bebas. Tetapi dia memilih sesuatu untuk apa? Dia tidak mau menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia tuh tidak mau menyentuh sama sekali orang itu. Dia cuma ambil sebagai tanda gitu supaya saya tidak kejar-kejar lagi. Dia paginya dia ngomong, Saul, ini adalah potongan jubah kamu, ini adalah tembak kamu. Aku punya kesempatan untuk membunuh kamu. Begitu dia kabur, balik lagi. Dan sampai detik terakhir pun Daud tidak pernah menyentuh sama sekali Saul. Dan yang paling saya kagum ya tindakan Daud itu, yang paling saya kagum, dia menghormati Allah itu. Dan dia tuh menghormati orang-orang yang diurapi oleh Allah. Setelah Saul mati, begitu ada orang datang ke Daud, Raja, saya adalah orang yang membunuh Saul. Dia permintaan terakhir supaya dibunuh, dan dia mau, padahal sebenarnya bukan dia. Sebenarnya Saul itu bunuh diri. Daud nggak babi bu, dia langsung ambil pedang, dibunuh langsung sampai langsung dihabisi. Gitu. Karena dia berpikir, kamu berani menyentuh orang-orang yang diurapi Tuhan. Saya berpikir begini, Saul itu tuh bukan raja yang perfect, bukan raja yang, bahkan dia tuh raja yang ditolak oleh Tuhan. Saya berpikir begini, mungkin di masa-masa sebelumnya kita berhadapan bukan dengan gereja yang mengajarkan kasih karunia. Hormati mereka. Mereka punya urapan. Gereja itu bisa dibangun oleh karena Kristus. Memang mereka di tengah jalan, mereka bukan mengajarkan kasih karunia. Dalam pembuatan gereja selalu di awalnya, saya bahas dengan Pak Belsi, selalu awalnya itu adalah kasih karunia. Mereka semua berharap Tuhan. Tetapi begitu sudah mulai banyak, mereka mulai memasukkan doktrin, dan itu yang selalu menjadi bahaya. Doktrin yaitu cara untuk kita, dimana kita di situ, itu yang menjadi bahaya, dan itu menjadi mematikan gitu. Sampai di Wahyu ditulis, surat-surat Wahyu itu di awal-awalnya itu adalah untuk 7 gereja. Di gereja di jemaat Efesus, Tuhan itu yang akan mengambil api dari lilin itu. Maksudnya itu adalah Tuhan yang mengambil powernya dari gereja itu dan memindahkan ke yang lain. Memang kekuatan dari api itu akan hilang. Kita lihat itu pada saat apa? Di mana? Di Eropa. Di Eropa itu pada saat
di zaman-zaman tahun 80-an banyak kebangunan rohani. Ketika masuknya doktrin, ketika masuknya di mana kita harus, dan mereka mulai membahas dari segi manusia lah, segi ini, itu mematikan. Dan akhirnya gereja-gereja di sana itu berubah jadi tempat-tempat lain selain gereja, tempat hiburan, tempat pesta lah, tempat apapun, diskotik lah, bahkan yang dibangun tempat ibadah lain gitu. Saya di sini melihat cepat atau lambat, orang-orang yang berada di dalam kasih karunia, dia tuh mempunyai apinya Tuhan, karena Roh Kudus sendiri yang memelihara, dan itu akan attract everybody. Itu akan menarik banyak orang. Kenapa? Why? Karena masing-masing kita itu akan diberkati. Di sini saya akan mengajarkan pagi hari ini itu tentang hal yang simpel, hal yang benar-benar simpel. See and believe. Melihat dan percaya. Ya. Prinsipnya di sini itu adalah ada di ayat Roma 5 ayat 17. Ayat yang sudah selalu tahu, selalu kita baca. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Perhatiin di sini itu adalah bumi itu tidak bergerak berdasarkan apa yang kita lakukan dan apa yang kita harus perbuat. Saya ulangi. Bumi itu tidak bergerak berlandaskan apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa usahakan, apa yang kita bisa kerjakan, apa yang kita bisa rencanakan. Itu bumi tidak bergerak berdasarkan landasan itu. Tetapi di ayat sini, oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa. Oleh karena ketidaktaatan Adam, maut, dosa itu berkuasa. Dan mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Satu kata kunci, yaitu yang saya mau bagikan di sini adalah kuasa. Satu kata kunci ini penting. Jadi kita bisa melihat semuanya bukan berlandaskan dengan logika, cara berpikir kita, bagaimana kita mengembangkan diri. No. Gampangnya gini. Berapa banyak sih buku yang membahas tentang bagaimana cara menjadi kaya? Bagaimana mengembangkan diri? Bagaimana cara hidup sehat? Berapa banyak sih vitamin toko sekarang ya, vitamin yang istilahnya menjual ini loh vitamin kesehatan untuk memperpanjang umur, untuk mengurangi risiko kanker, untuk ini zat antioksidan segala macam. Banyak banget. Tapi bumi itu tidak bergerak berdasarkan itu. Kita kembali lihat. Oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Jadi kita mau terima, nggak terima, kita dikuasai oleh dosa. Ya. Kita mau usaha juga, mau tetap lebih berkuasa. Mau kita beli obat itu, kita datang ke Guardian gitu ya, kita beli semuanya, kesehatan, semuanya, makan setiap hari dari ujung sana ujung sini, semua obat harganya jutaan gitu. Kanker mah tetap masuk kok. Bisa kok.
Besok stres, ini stres, badan stres, makan aneh-aneh, semua kebiasaan. Kesukaan apa? Kambing, babi, meledak kata saya. beneran meledak. Karena semua itu tuh di mana dosa itu berkuasa, maut itu akan masuk. Di situ namanya power itu, kuasa maut itu akan menarik kita semuanya ke arah bawah, ke arah kematian. Dan manusia itu tidak ada yang bisa lepas dari itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup. Hanya satu orang yang ngomong amin. Hidup, Zoe life, dan anugerah kebenaran. Akan hidup dan berkuasa. Berkuasa nggak hidup, di situ kita hidupnya dikuasai orang, ditipu orang, gitu kan? Semua dipergunakan orang, kita tidak punya kuasa atas apa? Enggak, kita berkuasa atas sesuatu itu. Oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Malam hari sebelum saya khotbah, Tuhan ngomong gini, kan? Perhatikan. Lebih benar lagi, mereka itu adalah yang menerima. Bukan tulisannya bukan gini Pak ya. Lebih benar lagi, Tuhan Yesus. Oke, enak? 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 Lebih benar lagi, mereka. Kita yang berkuasa. Kita yang menerima, itu yang berkuasa. Yesus yang memberikan kepada kita. Jadi jangan pernah ngomong, wah Tuhan bisa melakukan semuanya, oh saya pasti bisa. Oh, masa sih ada peristiwa yang gak enak? Oh Tuhan, kalau Tuhan bisa melakukan sesuatu, pasti bisa. Firman Tuhan berkata, kita yang hidup berkuasa. Tuhan ingin kita hidup berkuasa dengan cara melalui kita. Maka itu penting sekali di sini, yaitu adalah menerima. Gampangnya gini kata-katanya. Semakin kita menerima, semakin kita hidup berkuasa. Ya. Kalau kita tidak menerima, kita tidak hidup berkuasa. Kita menerimanya sedikit, begitu juga kita berkuasanya sedikit. Ya, kita menerimanya juga sebagian, kita hidup dan berkuasa juga sebagian. Prinsipnya itu salahnya seperti itu. Karena itu penting sekali bagaimana kita menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran adalah kita bagaimana kita melihat dulu. Contoh, proses menerima yang wajar. Kemarin saya ngobrol sama Friska, di sini keluar. Misal, Friska, mau dulu apa dulu? Misal, Friska, dia begitu jahat orangnya, pelit, nyebelin, tiap hari marah-marah terus. Apakah Marco akan mendekati? Apa? Saudara kan amit katanya ya. Sementara adiknya Niko sudah ketawa-ketawa di belakang. Oke. Anggap gini. Friska begitu baik. Friska begitu penyayang. Friska begitu penyabar.
dia mengerti orang, dia mengasihi orang, dia memberikan orang, dia gampang untuk memberikan, dia gampang untuk melupakan, dia gampang untuk memaafkan. Apakah Marco saingan makin banyak pada saat mendekati Friska? Bisa jadi. Begitu juga Kristus. Kalau kita melihat Yesus, itu adalah jahat, Allah yang penuntut. Kamu datang ke sini, kita datang ke gereja, disuntut. Terus kamu harus ini, harus ini, harus ini, terus menerus, harus pulang, harus. Sana dikit, kepala dikit, marah. Kepala dikit, marah. Kita nggak akan mendekati. Tetapi ketika kita, makanya pemberitaan Yesus itu sangat penting sekali. Pemberitaan Yesus yang begitu dia mengasihi, begitu dia luar biasa. Dan even walaupun ketika kita memuji Tuhan, kita melihat betapa dia baik, betapa dia tuh datang untuk memberkati kita. Disitulah penting sekali kita itu untuk melihat sesuatu. Oke, pagi hari ini saya akan membahas bagaimana Tuhan memberikan kelimpahan kasih karunia dan kebenaran. Di sini prosesnya adalah bagaimana. Saya akan lanjut dari khotbahnya Pak Melki yang minggu lalu, yaitu Ibrani 6 ayat 12. Jangan kamu menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka oleh iman dan kesabaran, mendapatkan bagian apa yang dijanjikan Allah. Di sini saya seperti bahas di kitab Roma, saya sambungin adalah kita itu jangan menjadi lamban. Maksudnya itu lamban, yaitu dalam hal apa? Dalam hal kita menerima. Lamban dalam hal kita percaya. Lamban dalam hal kita mendengar kebaikan Yesus. Jangan kita menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian iman dan kesabaran. Iman adalah bagaimana siapa Tuhan dan Tuhan bisa lakukan apa untuk kita. Prinsipnya itu. Dan kesabaran itu sabar, ya, pegang. Oke. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Kalau kita bersumpah demi langit, bisa, karena langit lebih tinggi daripada kita kan, lebih tinggi jarak, mungkin jarak lebih tinggi. Kita bersumpah demi Tuhan, bisa, karena Tuhan lebih tinggi dari kita, ya kan? Tetapi Allah harus bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada yang lebih besar dari Dia. Katanya, sesungguhnya, bahasa Inggrisnya di sini itu adalah surely. Surely itu artinya pasti. I love that. Sesungguhnya aku akan memberkati. Sesungguhnya Allah akan memberkati saudara-saudara semua. Amin. Amin. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau. 1, 2, berlimpah-limpah. Dan akan membuat engkau sangat banyak produktif. Dan Abraham di sini dia menanti dengan sabar. Dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya. Lanjut dulu. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka, yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Allah itu mampu berbohong gak?
Allah itu bisa berkata tidak, kadang-kadang iya, tidak, bisa berubah seperti manusia. Jadi Allah bersumpah untuk siapa? Kita. Jaminan pasti untuk kita pasti akan diberkati. Jaminan bagi kita akan berjalan di dalam kelimpahan. Jaminan bagi kita untuk kita hidup dan berkuasa. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah, berarti tidak berubah, ini tidak bisa dirubah, tidak bisa dirubah. Tentang mana Allah tidak mungkin berdusta? Satu, kita yang mencari perlindungan bagi kita. Dirubahnya bahwa Allah tidak mungkin tidak untuk memberkati, tidak mungkin tidak untuk memberikan hidup, tidak mungkin tidak untuk tidak pilih apapun mendapatkan kelimpahan. Dan kita yang mencari perlindungan. Karena apa? Kita tuh lemah. Begitu keluar dari sini, hari Senin ketemu teman, ketemu Selasa ketemu teman, baca berita, lihat ini, lihat itu, ini loh penyakit ini, penyakit itu, masuk pikiran. Oh ini loh ada kesusahan ini, kesusahan itu, masuk pikiran. Oh ini loh ini dikit-dikit, masuk pikiran. Oh sekarang makan ini, kalau makan ini bakal kena penyakitnya ini. Kepikiran lagi. Karena kita itu tuh lemah. That's why Allah tuh harus, itulah kenapa Allah harus bersumpah untuk menyatakan bahwa iya pasti sekali sesungguhnya aku akan memberkati kamu. Dan berkat bagi Allah luar biasa. Maka itu saya menurut maka itu penting sekali untuk kita apa? Menanti dengan sabar. Pak Melki, kok berkatnya gak datang-datang? Nunggunya berapa lama? 2 detik, oke, 2 detik kamu itu adalah sabar. Sabar menunggu. Lihat proses Tuhan bagaimana. Lihat bagaimana cara Allah itu memberkati kita. Mungkin itu butuh waktu, ya butuh waktu. Tetapi di dalam waktu itu kita bisa melihat bagaimana Allah memberkati kita. Prosesnya luar biasanya, penyediaan bagaimana. Tetapi wajarnya iblis pun akan berusaha, pada saat kita menanti, iblis pun akan berusaha membuat Allah itu sepertinya tidak memberkati. Dengan cara apa? Melihat peristiwa-peristiwa ini, kondisi-kondisi saya, kondisi lingkungan, aduh saya bodoh, nggak bisa apa-apa, aduh lambat, aduh saya punya penyakit ini, penyakit itu, saya kekurangan ini, kekurangan itu, saya lihat kondisi ini, kondisi itu, dan akhirnya, aduh Tuhan di manakah Engkau? No, lihat janji Allah. Allah itu bersumpah dan Allah pasti akan melakukannya. Good. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa masuk entering? Bagaimana caranya kita menerima? Allah sudah bersumpah, ya kan? Allah sudah memberkati, pihak Allah sudah oke. Sekarang bagaimana cara kita menerimanya? Ini salah. Sebab bukan oleh kasih karunia telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka mengharapkan dari hukum Taurat, mereka menerima bagian yang dijanjikan oleh Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Jadi gini, untuk kita menerima
Apa yang dijanjikan Allah? Allah sudah bersumpah, Allah ya dan amin. Allah akan memberkati dengan kelimpahan. Kan bagaimana kita masuk di dalam janji itu? Ya kan? Bagaimana kita selalu dapat masuk di dalam apa yang dijanjikan? Adalah dengan cara satu-satunya dengan cara iman. Kita buang dulu, kita lihat dulu ayat di ayat 14 ya. Sebab jika mereka mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Oke. Apakah hukum Taurat itu yang dibahasnya? Itu adalah 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ditujukan. Saya jelaskan dulu di sini. Kenapa selalu adalah hukum. Selalu dibahas selalu hukum. Mungkin sudah diberitakan di sini, sudah diulang-ulang di sini. Cuman saya akan mempersimpel sekali. Hukum Taurat itu membangkitkan sifatnya itu adalah membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ juga tidak ada pelanggaran. Bayang? Bingung? Oke, lanjut. Mundur di ayat Roma 2. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, ya, bangsa-bangsa lain, siapa? Israel. Karena hukum Taurat 10 perintah Allah itu diberikan hanya Israel, ya kan? Loh, kan kita nggak di bawah hukum Taurat. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita hukum Taurat. Nggak ada tuh 10 perintah Allah. Jangan kamu membunuh, jangan kamu mencuri, nggak pernah. Kita emang di bawah hukum Taurat, kan kita nggak pernah dapat. Kita tuh doktrin, kita ajaran inilah saya sebutkan. No. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi prinsipnya gini, kita nggak dapat hukum Taurat, tetapi ada di dalam kita yang membuat hukum Taurat itu hidup. Di ayat 14 tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka. Dalam hati kita ada apa? Semua orang di luar gereja ini ngomongnya itu hati nurani. Karena prinsipnya hati nurani di sini itu adalah selalu yaitu mereka saling menuduh dan saling membela, saling membenarkan dan saling juga menuduh. Berarti kayak sampai di kartun Donald Bebek, yang Donald Bebek yang zaman dulu gitu ya kan, yang kartun klasik selalu ada muncul pas dia mau melakukan ini ada tulisan jus, yang malaikatnya ngomong, oh ya kamu nggak boleh melakukan itu tidak baik. Yang jus, ayo lakukan aja, udah nggak apa-apa lakukan aja gitu kan. Itu film kartun itu tuh didasari oleh kenyataannya itu kita itu tuh punya namanya kesadaran, dan manusia di bumi itu tidak pernah terlewat satupun dari kesadaran ini, yaitu hati nurani. Karena itu kita tahu bahwa segala sesuatu yang dicantumkan di dalam hukum Taurat ditujukan untuk mereka yang di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukuman Allah. Supaya ketika kita berada di dalam kesadaran itu, kita bukan Israel, kita berada di dalam kesadaran untuk melakukan hukum itu, kita itu tuh berada di bawah hukuman Allah. Kita tidak punya power untuk kita mengerjakan. Kan kita punya hati nurani, kita punya tahu, oh bisa tahu benar, bisa tahu salah, tahu benar, tahu salah, tahu benar, tahu salah. Kita pun nggak bisa menguasainya.
Paling gampang tuh adalah kalau saya di pekerjaan saya dokter gigi, saya paling gampang tuh gini. Saya lihat giginya, saya lihat langsung, oh ya, kamu ngerokok ya? Ya, kenapa? Karena giginya tuh banyak dan warnanya tuh hitam, standarnya gitu. Langit-langit itu kebakar. Daerah harusnya kan langit-langit gigi kita itu ada, itu warnanya merah, gusi kita merah muda. Ini warnanya hitam, berarti itu gosong. Tiap hari dibakarin terus, tiap hari dibakarin terus. Gampang ya? Tahu nggak sih? Saya kadang-kadang suka iseng nanya. Tahu nggak sih Pak, rokok tuh jelek ya, emang jelek ya. Dulu mah coba-coba, aduh sekarang mah nggak bisa lepas, sekarang nggak bisa lepas. Karena dia tahu yang baik, tapi dia sendiri juga nggak tahu gimana cara dia keluarnya. Dan yang paling lucunya, saya belajar kesehatan gigi. Yang mengajari saya kesehatan gigi, yaitu namanya bagian periodontal gitu, yang bagian yang rusak karang gigi banyak. Itu sambil ngasih saya kerjaan saya, dia gini, ya sini. Gitu. Kayak kereta api, saudara semua. Karena dia sendiri nggak punya kuasa untuk keluar. Dia masuk di dalam hukumannya Allah. Hukumannya Allah sih, kenapa? Ketika kita merokok, kebiasaan kita yang kita tidak bisa lepas, kita tidak punya kuasa lepas untuk lepasinya. Makin lama itu akan membawa kita ke bawah, yaitu ke maut. Nanti itu akan selalu membawa kita kebiasaan itu ke bawah. Satu kali maut itu sistemnya kayak perangkap. Satu kali begitu perangkap, enggak ngerokok nggak apa-apa. Perangkap kena plok nanti penyakit keluar, kanker keluar segala. Karena dari ujung rambut sampai ujung jari sebelah kuku itu semua mempunyai potensi untuk menjadi kutuk itu tuh ada. Karena itu satu-satunya jalan keluar adalah menerima. Satu-satunya jalan keluar itu adalah menerima apa yang diberikan oleh Kristus. Sistemnya di sini adalah menerima. Saya balikin di sini. Hukum Taurat itu selalu adalah hati nurani. Baik benar, salah benar. Saya harus. Hati nurani itu seperti itu. Saya harus melakukan ini. Kalau saya nggak melakukan ini, saya salah. Ataupun seperti ini di dalam pekerjaan. Saya harus melakukan ini atau melakukan ini. Apakah bisa berhasil atau bisa gagal? Di dalam Kristus itu selalu jawabannya adalah aku akan memberkati. Jadi kita masukin. Tadi nurani. Sekarang anggap ini kasih karunia. Ketika kita masuk di dalam kasih karunia, besok kita mempunyai proyek. Kita bilang, Tuhan, saya akan melakukan pekerjaan saya. Begitu saudara melangkah, apa yang dilangkah saudara itu akan diberkati oleh Tuhan. Saudara di sini kehilangan, namanya juga sekarang adalah restorasi. Saudara di sini kehilangan, saudara di sini salah langkah. Tuhan akan mengganti 7 kali lipat. Tuhan akan mengganti 2 kali lipat. Macam-macam. Dan tidak pernah satu ya, tidak pernah satu. Jadi misalnya saudara di sini kehilangan 1, Tuhan tuh tidak akan pernah mengganti 1. Kamu kehilangan 1 gitar, kamu dapat 1 gitar, enggak. Bisa kualitas, bisa kuantitas. Ya. Jadi, gampang ini, ketika kita melangkah, kita bukan bertindak berdasarkan hati nurani. Saya harus lakukan ini apa enggak? Nah. Kita lihat Yesus, engkau mampu memberkati. Kita berjalan. Benar salah, Tuhan akan membuat berhasil. Mazmur 1 berkata, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Taurat di sini itu bukan Taurat, bukan, tetapi Yesus. Ketika kita merenungkan Yesus,
di dalam setiap ketika kita melakukan pekerjaan kita, ketika kita studi kita, ataupun yang baru lulus. Selamat bagi yang baru lulus di sini. Tuhan yang akan menetapkan jalan langkah-langkah di depan kita. Kita gagal pun akan diberkati karena firman Tuhan tertulis apapun yang dilakukannya akan berhasil. Amin. Karena itu tujuannya hukum Taurat itu membuat semua orang itu tidak dapat dibenarkan di hadapan Allah. Tujuannya Allah memberikan hati nurani itu bukan berarti untuk supaya kita hidup di dalam hati nurani itu. Tujuannya hati nurani ataupun hukum Taurat itu membuat kita itu bisa melihat namanya salib, melihat bahwa Yesus dan hanya Yesus saja jalan untuk kita masuk di dalam hidup dan berkuasa. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua. Sebab ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah, kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Disinilah kenapa kita penting sekali. Iman itu tuh bukan berdasarkan kekuatan kita. Iman itu adalah bukan lagi kita melihat, aduh siapa saya bisa lakukan apa, enggak. Tapi sama seperti kesaksian Tante Lili. Iman itu adalah walaupun kondisinya parah, kita tetap lihat Yesus. Walaupun kondisinya nggak mungkin, lihat Yesus. Tuhan, saya dulu kehilangan loh di sini. Tuhan, saya dulu miss loh di sini. Kita lihat Yesus. Tuhan, saya belum menikmati ini loh dulu karena saya dulu kelewat, Tuhan. Lihat Yesus. Karena dengan iman kita menerima semua janji Allah. Yang tadinya janji Allah itu kepada Abraham, Allah itu bersumpah. Filipi 1 ayat 6. Akan hal inilah aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saya di sini jujur, pas saya dapat ini. Saya dapat ini bagi saya ini luar biasa banget, dan saya benar-benar ingin saudara-saudara dapat. Oke. Tolong perhatiin ya. Ketika kita masuk di dalam kasih karunia, ketika kita menerima kebenaran kasih karunia, maka Allah mau dengan nggak mau, karena Allah bersumpah akan memberkati kita, ya. Dan Allah yang memulai pekerjaan baik, Dia juga yang akan meneruskan. Apa yang tidak sempurna, apa yang kurang di dalam kita, apa yang menjadi salah di dalam kita, Allah akan terus berkatin sampai pada sempurna, sampai Yesus nanti datang. My God. The good works in you, bahasa Inggrisnya, a good works in you will perfect, sampai saudara dapat yang perfect. Kita belum dapat perfect, maka Tuhan akan berkati.
Saudara tetap berjalan, lakukan seperti biasa. Semua bekerja, semua lakukan biasa. Tetap belajar, tetap lakukan dengan rajin. Tapi saudara tetap melihat Yesus adalah jalan, Yesus adalah hikmat, dan Allah akan berkati. Walaupun di sini, kadang di sini kita melihat Tuhan belum penuh, ya atau tidak? Kita belum bisa melihat Tuhan sama seperti Pak Melki melihat Tuhan, ya atau tidak? Kita belum tahu, Tuhan tuh kejadian dari awal sampai akhir, belum. Saya juga masih banyak belajar banget tentang kasih karunia. Dan Tuhan akan membuat kita yang kita tidak bisa melihat, Tuhan akan membuat jadi perfect. Dengan cara apa? Berkati terus. Jadi jangan khawatir saudara-saudara bahwa saudara ketika kita berada di dalam kasih karunia, ketika kita percaya hanya Yesus saja, kita tidak bakal, siapa tahu bisa gagal ya, siapa tahu bisa nggak nyampe, no way. Karena itu saya selalu senang dengan pesan tahun ini di New Creation Church itu adalah restoration. Restorasi yang melakukannya itu hanya Tuhan. Dan Tuhan akan membuat itu jadi perfect sampai jadi gimana pun caranya. Dan caranya itu bukan urusan kita. Yang penting adalah kita selalu melalui bersama Yesus, selalu berjalan bersama Yesus, kita selalu bekerja bersama Yesus, selalu makan, menikmati berkat Tuhan, dan seru. Ya, kadang-kadang maaf saya suka habis kata-kata di situ. Oke. Mundur sedikit. Ini ada ayat yang saya baru dapat. Ini di 17 kalimat terakhir, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara-saudara, ketika saudara melihat sesuatu yang tidak ada, saudara melihat sesuatu yang belum terjadi, maka Tuhan akan membuat itu jadi. Disitulah kita hidup dan berkuasa. Disitulah kita menikmati semua berkat Tuhan. Roma 5:1-5. Sebab itulah kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh Dia kita beroleh jalan masuk kepada iman, oleh iman kepada kasih karunia itu. Di dalam kasih karunia itu kita berdiri dan bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini gampangnya begini. Ketika kita berada di dalam kasih karunia, untuk kita masuk di dalam kasih karunia harus lewat kasih karunia itu. Untuk kita berada di dalam kasih karunia ini juga dibutuhkan kasih karunia. Untuk kita berjalan kembali, kasih karunia yang akan menjaga kita. Karena itu, baiklah ketika kita berdiri, baiklah ketika kita bermegah, ketika kita sombong pada orang-orang. Kita akan ngomong, semua itu kasih karunia. Boleh kita sombong? Boleh. Karena firman Tuhan bilang, di sini kita bermegah. Bermegah artinya apa? Yo men, kasih karunia bahwa Yesus men, Yesus. Semua berkat kita itu adalah Yesus. Di sini saya mau masuk ayat yang kedua tadi. Through whom also we have di sini satu kata ini luar biasa. Have di sini yaitu kita beroleh, have, kita mempunyai, kita beroleh, have. Have di sini itu artinya itu adalah eko. Sifatnya itu adalah present active, jadi terus menerus dilakukan. Sekarang dan terus menerus present active. Bahasa Yunaninya. Jadi
untuk kita memegang kasih karunia itu tuh adalah terus menerus dan sekarang dan terus menerus dipegang, terus menerus dipegang. Artinya eko ini itu adalah to hold in the hand, memegang di dalam tangan. Satu, memegang di dalam tangan. Arti kedua, to have, to possess, memiliki, dan apa? To have, mempunyai. Satu lagi, to enjoy. Oke. Jangan saudara berpikir bahwa untuk kita hidup di dalam kasih karunia kembali ke kita, yaitu memegang. Salah. Bukan gitu. Saya kasih gambaran di sini yang pasti di sini adalah bapak dan anak, itu adalah Pak Melki sama Mika. Bisa jadi contoh sebentar ke depan. Oke, sip. Sekarang ini. Hati-hati. Oke, di depan. Oke, gambarannya seperti ini. Ketika kita percaya, ya, kita percaya di dalam Kristus, kita adalah anak. Oke? Anak, amin. Kita hidup, kita juga itu anak. Dan Bapak itu sangat mengasihi anak, ya kan? Karena itu kita lihat di sini adalah prosesnya memegang, alami, nggak usah disuruh, alami, ya. To hold in the hand itu adalah prosesnya seperti ini. Ya, Pak Melki berjalan sama Mika ke sini ya. Di sini itu adalah Mika memegang Pak Melki, ya nggak? Sebenarnya yang lebih keras yang mana? Lebih kuat yang mana? Pak Melki, ya nggak? Ya nggak? Karena apa? Dia anak kuat. Begitu juga ketika Tuhan memegang kita. Bukan kita yang memegang, tetapi ada satu kunci, yaitu to have, to possess. Ketika Mika tahu bapaknya sayang, kamu pegang nggak? Pegang lah. Apalagi ketika hari demi hari Mika mendapatkan nilai, kamu dapat iPad. Ada rasa, oh iya, bapak saya sayang. Iya nggak? Belajar di situ, iya nggak? Di situ namanya Mika memegang. Oke, kita anggap ini negatifnya ya, negatif. Siapa lagi ya? Kok, sini kok, bentar kok. Niko mau kemana? Niko. Bagus. Oke, Niko di sini, misal dia berusaha menghasut. Anggap dia itu adalah iblis. Oke, anggap dia adalah iblis ya, Dia akan berusaha menjauhkan Mika dari bapak. Caranya gimana? Dia nggak punya kuasa loh. Ingat loh, iblis itu tuh tidak punya kuasa untuk menyentuh kita. Tahu dengan cara apa? Coba, gimana caranya supaya kamu bisa melepaskan tanpa menyentuh? Hasut dengan cara apa? Bisikin ke telinga. Coba, anggap ini. Bisikin ke telinga. Ayo bisik. Yang keras dong. Baiknya pura-pura gitu misal aja. Apa kok ini perumpamaan sebenarnya. Ya, bapak kamu nggak sayang, kontradiksi. Kalau Mika percaya, ya, dia akan tertarik ke arah. Jadi misal gini, anggap dia percaya, ya, misal Niko di sini, ya. Ini pakai sama aku. Betul. Mestinya di sini Pak Luki. Jadi Mika akan berjalan menuju Niko. Ya. Tapi perhatiin, apakah Pak Melki melepas? Coba berjalan. Mungkin kita tuh melepas, ya enggak? Pada saat kita berjalan, kita lepas, kita ragu, kita lepas. Apakah Pak Melki tetap pegang? Silakan duduk semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Apakah Tuhan melepas?
kita salah percaya pun, saya berani jamin Tuhan tetap pegang kita sampai balik lagi. Tuhan itu luar biasa, baik banget. Oke, ini adalah ayat penutup. Dan saya selalu menekankan dan saya selalu mengulang, karena Yesus Kristus anak Allah telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah iya dan tidak. Yesus itu tuh bukanlah iya, bukanlah tidak, bukan lagi atau gitu. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Tapi ada satu pengajaran sendiri, yaitu cerita tentang amin. Itu luar biasa banget. Ketika kita lihat Yesus, ketika kita berjalan, Yesus di depan kita, ketika kita melihat Yesus ngomongnya apa? Ya, aku akan memberkati kamu. Tuhan, saya butuh kesehatan, saya sakit. Ya, ini adalah kesehatan. Aku berikan di atas kayu salib. Yesus, aku butuh pekerjaan. Ya, ini adalah masa depan yang cerah bagimu. Tuhan, saya ragu, saya mesti ngapain? Walaupun kita ragu, kita ngomong Yesus. Tuhan, saya ragu. Saya galau, Tuhan. Aku adalah sukacitamu. Ya. Ini adalah luar biasa dan powerful banget. Jadi saya cuma mau memesankan pagi hari ini cuma apa sih? Lihat Yesus. Lihat Yesus. Yang pertama kali itu adalah kita lihat Yesus. Betapa baiknya Dia, betapa luar biasa. Dan kita dengan percaya dengan mudah. Nggak usah harus disuruh, oh Tuhan percaya. Karena itu nggak kuat untuk kita bertahan, percaya nggak kuat. Tapi Tuhan yang akan memegang kita, terus berjalan. Sampai kita sendiri kata, ya Tuhan, buat gue. Baik, terima kasih. Semoga Kristus memberkati kita semua dan ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Amin.